Metamorfosis YP Sinar Husni selalu menarik untuk disimak. Bagaimana getirnya usaha pendiri yayasan itu memberi sumbangsih berarti bagi pendidikan di tanah air. Berawal dari niat tulus menyelenggarakan pendidikan bermutu bagi kalangan tak mampu, Dr. Haji Husin Abdul Aziz MED mewujudkan cita-citanya. Tahun 1987, Yayasan Pendidikan Sinar Husni berdiri, untuk kemudian resmi berbadan hukum melalui Akte Notaris Linda Herawati SH nomor 88 tanggal 21 Agustus 1987. Menurut riwayat, konon nama Sinar Husni berasal dari padanan nama sang pendiri dan istrinya. Sin dari kata Husin dan Ar dari kata Arfiah. Kata sinar ini juga bermakna cahaya, sedangkan Husni berarti kebaikan. Sehingga jika digabungkan akan menjadi cahaya kebaikan dari Husin dan Arfiah. Saat awal didirikan, institusi ini hanya menyelenggarakan pendidikan dasar, SD dan SMP. Namun tangan dingin the founding father yang juga guru SMP itu cukup piawai. YP Sinar Husni berkembang cukup pesat hingga saat ini. Mengusung moto murah tapi tidak murahan, YP Sinar Husni mampu menarik minat masyarakat. Banyak di antara mereka beranggapan sekolah ini mampu memenuhi kebutuhan mereka terhadap pendidikan yang layak, yang masih belum banyak dilakukan sekolah lain kala itu. Pada tahun 1988, institusi ini semakin besar, apalagi ketika semua unit yang ada mendapat izin operasional dari Kanwil Depdikbud Sumatera Utara. Kini rasanya semua warga Sumut hafal betul kiprah Sinar Husni. Yayasan ini semakin bergelayut prestasi, tidak hanya nasional, tetapi juga internasional. Bagaimana bangganya Indonesia saat itu ketika Sinar Husni meraih 3 besar kompetisi marching band dunia. Hingga tak salah ketika banyak orang berujar, Sinar Husni dari Helvetia menuju dunia. Menjelang pergantian milenium disebut-sebut menjadi puncak kiprah YP Sinar Husni. Pada tahun 1998 misalnya, nama institusi ini makin dikenal luas masyarakat. Kiprah Sinar Husni pada berbagai kegiatan membuatnya semakin dekat dengan setiap calon siswa. Sinar Husni selalu ada pada setiap lomba kesiswaan, pameran, kegiatan masyarakat, serta keagamaan. Bahkan melalui Sinar Husni, masyarakat menjadi semakin dekat dengan gemerlap artis ibu kota. Hal yang mustahil kala itu. Ternyata ini merupakan bentuk bakti sang pendiri, Dr. Haji Husin Abdul Aziz MED terhadap masyarakat. Dan rupanya, melalui keaktifan inilah masyarakat semakin yakin ketulusan suami Hajah Arfiah itu terhadap dunia pendidikan, bahwa institusi yang diasuhnya tak hanya bermotif rupiah. Fondasi manajemen menjadi kekuatan yang ditanam Dr. Husin. Lihatlah bagaimana beliau menanamkan 3 pilar pada yayasannya: pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Pilar pendidikan mampu ia sempurnakan ketika mendirikan Sekolah Tinggi Teknologi pada tahun 2003. Kehadiran STT sekaligus melengkapi unit pendidikan dasar dan menengah yang terlebih dahulu ada. Kiprahnya di bidang kesehatan berawal tatkala beliau mendirikan Rumah Sakit Sinar Husni pada tahun 2005. Sedangkan untuk sosial kemasyarakatan sudah rutin dilakukan, terutama ketika beliau meluncurkan program haji gratis bagi guru dan pegawainya. Kini, sang pendiri yayasan telah tiada. The founding father tak hanya mewarisi bakti dan jiwa sosialnya, namun juga inspirasi bagi semua, terutama bagi keempat penerus amanah. Dr. Andes Haji Muhammad Arif Husni MPD sebagai Ketua Yayasan,
Dr. Haji Sofi Rijal Husni MARS sebagai pembina, Insinyur Haji Agus Husni MPD sebagai bendahara, dan AKP Dr. Haji Jamal Nasir Husni sebagai pengawas. Di tangan jiwa-jiwa muda itu tergantung ribuan harapan tentang masa depan dan cita-cita anak bangsa.